Perkenalkan, nama saya Luis Hernando dengan NIM 05006446, Prodi Sistem Informasi semester 4, berasal dari UPBJJ Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video praktikum, tugas 1 basis data, dengan membuat Entity Relationship Diagram, atau bisa disebut dengan ERD. Di sini kita diberikan contoh kasus, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Jadi, dari contoh kasus di atas, maka dapat dilakukan tahapan-tahapan pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait dalam basis data. Kedua, menentukan atribut-atribut dari masing-masing entity beserta kuncinya. Ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dan yang terakhir, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Baik, kita langsung masuk saja ke tahap pertama. Tahap pertama yaitu identifikasi entity. Jadi dari identifikasi ini terdapat 3 entity utama, yaitu mahasiswa, orang yang mengambil mata kuliah, kedua, mata kuliah atau mata pelajaran ditawarkan dan diambil oleh mahasiswa, ketiga, dosen atau pengajar yang dapat mengampu mata kuliah. Jadi, identity yang kita ambil berdasarkan dari contoh kasus yang pertama. Jadi, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Sehingga di sini menghasilkan entity mahasiswa. Sedangkan setiap mata kuliah yang hanya bisa diajarkan oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah, di sini kita dapat entity dari mata kuliah dan dosen. Baik, di sini saya sudah membuat DRD-nya. Jadi di sini ada entity mahasiswa, entity mata kuliah, dan entity dosen. Baik, kita lanjut saja ke tahap kedua. Tahap kedua yakni identifikasi atribut untuk setiap entity. Jadi di sini kita bagi beberapa entity memiliki atribut lagi dari mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Dimulai dari, jadi kita lihat dulu dari ERD-nya, dari tahap kedua. Baik, di sini sama ya, mahasiswa dan sebagainya dengan atributnya. Di sini bisa kita lihat mahasiswa memiliki atribut berupa NIM, nama, jurusan, dan angkatan. NIM ini bisa disebut juga dengan primary key dari entity mahasiswa. Dan mata kuliah, entity mata kuliah memiliki atribut kode MK, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Di sini kode mata kuliah bisa dikatakan sebagai primary key dari entitas mata kuliah. Dan yang terakhir bisa disebut dengan entity dosen. Entity dosen memiliki atribut ID dosen, nama dosen, nomor induk, dan bidang keahlian. Di sini ID dosen sebagai primary key dari entitas dosen. Baik, di sini kita sudah menjelaskan dari tahap kedua, identifikasi atribut untuk setiap entity. Mari kita langsung lanjut saja ke tahap ketiga, menentukan derajat setiap relasi. Jadi, tabel di bawah ini, tabel yang ini merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan setiap entity-nya. Jadi cara membacanya tuh bisa kita lihat dari kiri ke kanan ya. Jadi kita ambil contoh saja kayak mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi. Sedangkan dosen dan mata kuliah ya, kita bacanya dengan relasi diajarkan. Baik, kita sudah buat RRD-nya di tahap ketiga ya. Jadi ini tahap 2, ini kita ke tahap 3. Jadi kita sudah membuat relasinya ya. Jadi di sini ada 3 relasi. Pertama, meregistrasi, relasi mengajar, dan diregistrasi. Baik, kita lanjut ke tahap keempat, yakni menentukan derajat setiap relasi dan kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, pahami kasus di antar entity.
apakah antar entiti tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak, yang bisa disebut dengan mendeteksi derajat kardinalitas. Jadi, kita sudah membuat RRD dari tahap keempat ini ya. Kita langsung saja ke tahap keempat. Baik, di sini dari deskripsi dapat mengidentifikasikan relasi sebagai berikut. Jadi, mahasiswa mengambil mata kuliah, kita bisa sebut dengan relasi banyak ke banyak, atau M ke N. Karena satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa, dan kedua, satu mahasiswa dapat mengambil minimal satu hingga banyak mata kuliah. Sedangkan dosen mengampu mata kuliah adalah relasi satu ke banyak, atau satu ke M. Karena satu mata kuliah hanya dapat diampu oleh satu dosen, dan satu dosen dapat mengampu minimal satu hingga banyak mata kuliah. Jadi di sini kita bisa lihat tabelnya. Jadi mahasiswa melalui relasi meregistrasi melewati mata kuliah, dan mata kuliah antara entiti mata kuliah dengan dosen melewati relasi mengajar. Di sini kita bisa lihat derajat-derajat relasi dan simbol-simbolnya seperti antara mahasiswa dengan mata kuliah melalui simbol berikut. Dan entiti mata kuliah dan entiti dosen kita dapat lihat dengan simbol berikut. Baik, di sini kita sudah menjelaskan tahap keempat. Tahap keempat yaitu menentukan derajat setiap relasi dan kardinalitas. Mari kita langsung masuk ke tahap kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas. Kita dapat melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak atau M ke N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti, dan atributnya adalah primary key dari setiap identitinya maupun entiti yang terhubung. Jadi kita langsung lihat saja tahap keempat ke tahap kelima ya. Nah, baik. Di sini saya sudah membuat relasinya berbeda warnanya biar lebih gampang bisa dilihat juga. Seperti yang kita lihat dari kasus dari tahap kelima tadi, yakni primary key dari setiap identitinya maupun entiti yang terhubung. Jadi kita membuat relasi baru yaitu registrasi mata kuliah yang memiliki atribut sebagai NIM dan kode MK. Jadi NIM ini berasal dari primary key dari mahasiswa ya. Nih. Jadi dari mahasiswa punya atribut NIM, primary key-nya diambil di kesini. Dan begitu sebaliknya juga, kode mata kuliah diambil dari primary mata kuliah. Yang mata kuliahnya memiliki atribut kode MK. Baik. Begini hasil akhir dari tahap kelima dari pembuatan Entity Relationship Diagram atau RRD. Sekian tugas dari saya, tugas satu basis data, pembuatan Entity Relationship Diagram. Bila ada kekurangan kata ataupun kalimat, mohon maaf. Sekian, terima kasih.